Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Arisa Putri dari Prodi D3 RMIK, akan menjelaskan tentang komunikasi efektif. Pengertian komunikasi efektif, tujuan dan fungsi komunikasi efektif, prinsip komunikasi efektif, penerapan komunikasi efektif, tipe komunikasi efektif, hambatan dan komunikasi efektif. Yang pertama, pengertian komunikasi efektif. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak ke pihak yang lain. Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Kedua, fungsi dan tujuan komunikasi efektif. Pertama, fungsi informasi, ekspresi, kontrol, sosial, dan ekonomi. Tujuan komunikasi efektif yang pertama, memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi informasi dan penerima informasi. Kedua, agar pengirim informasi dan umpan balik atau feedback dapat seimbang. Yang ketiga adalah prinsip komunikasi efektif. Pertama, respect adalah sikap menghargai setiap individu. Kedua, empati, kemampuan kita untuk menempatkan diri sendiri pada situasi atau kondisi orang lain. Yang ketiga, audible, berarti pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Yang keempat, clarity, kejelasan dari pesan itu sendiri sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda-beda. Yang kelima, humble. Hukum kelima dalam membangun komunikasi efektif adalah sikap humble atau rendah hati. Yang keempat, penerapan komunikasi efektif, yaitu komunikasi verbal efektif. 1. Berlangsung secara timbal balik. 2. Makna pesan dapat disampaikan secara ringkas dan jelas. 3. Bahasa yang digunakan mudah untuk dipahami. 4. Cara penyampaian mudah diterima. 5. Disampaikan secara tulus. 6. Mempunyai tujuan yang bisa ditangkap jelas. 7. Memperhatikan norma yang berlaku. 8. Disertai dengan humor atau cara-cara menyenangkan lainnya. Kedua, komunikasi nonverbal. 1. Penampilan fisik meyakinkan lawan bicara. 2. Sikap tubuh dan gestur. 3. Ekspresi wajah. 4. Sentuhan. Kelima, tipe komunikasi efektif. 1. Intrapersonal adalah berkomunikasi dengan diri sendiri. 2. Small group, komunikasi yang dilakukan lebih dari 2 anggota. 3. Komunikasi massa, pesan yang ditransmisikan dalam jumlah yang besar kepada beberapa orang sekaligus pada saat bersamaan. Interpersonal, komunikasi yang dilakukan antara 2 orang. Public, komunikasi yang dilakukan dalam grup yang besar. Komunikasi interaktif, ada stimulus dan respon. Yang keenam, hambatan dalam komunikasi efektif. Faktor yang berpotensi menjadi penghambat dalam komunikasi yang efektif adalah 1. Perbedaan status sosial antara komunikan dan komunikator. 2. Problem semantik. 3. Distorsi persepsi disebabkan perbedaan cara pandang yang sempit pada diri sendiri dan perbedaan cara berpikir pada orang lain. 4. Perbedaan budaya. 5. Gangguan fisik. 6. Keterbatasan saluran komunikasi. 7. Tidak ada umpan balik atau tanggapan.